Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 441, masalah apa? Saya akan mencoba. Muki mengangguk, lalu berjalan ke arah pasangan tua itu dan berkata kepada polisi, jangan memaksa mereka. Wajar saja jika mereka merasa sedih karena dia adalah putri mereka. Profesor itu langsung memujinya saat itu. Anak itu pintar. Dia tahu bahwa memihak orang lain akan membuat mereka tidak terlalu waspada. Saat polisi mundur dan berhenti berdebat dengan orang tua korban, Mukiki pergi duduk di samping ibunya. Nyonya, silakan duduk bersama saya. Anda bisa bicara dengan saya. Kedua tetua itu terisak-isak, dan baru kemudian mereka bangkit dari lututnya untuk duduk bersama Mukiki di bangku. Nyonya, putri Anda cantik sekali. Anda pasti cantik saat masih muda, bukan? Wanita itu tak kuasa menahan tangisnya saat mendengar nama putrinya. Apa gunanya kecantikan sekarang? Nona, tolong bicaralah kepada anak-anak muda itu. Katakan kepada mereka untuk tidak menyentuh mayat putriku, kami tidak menginginkan otopsi. Baiklah, apakah kamu tahu bagaimana dia meninggal? Wanita itu menggelengkan kepalanya, bingung. Tidak masalah, dia tidak akan kembali. Nyonya, tahukah Anda? Kakak perempuan saya sendiri memberi nenek saya obat yang salah dan membunuhnya, tetapi semua orang menyalahkan saya atas kematian nenek saya. Saya kemudian diusir dari keluarga dan hampir mati di sana, tetapi saya memutuskan untuk mencari keadilan baginya dengan mempelajari ilmu forensik, karena setiap orang harus mati dengan bermartabat. Jika dia meninggal tanpa alasan, dia tidak akan bahagia dimanapun dia berada sekarang. Apa yang harus Anda lakukan jika dia menyalahkan Anda? Wanita itu menangis semakin keras mendengar itu. Itulah sebabnya saya berharap Anda mengizinkan otopsi. Itulah satu-satunya cara untuk menemukan pembunuhnya, menuntut keadilan bagi putri Anda, dan menghentikan pembunuhan baru. Saya tahu Anda ingin putri Anda meninggal dengan terhormat, dan kami dapat berjanji bahwa kami akan datang untuk mengantarnya ketika kasus ini terpecahkan, sehingga dia dapat dimakamkan dengan bermartabat dan membungkam para penggosip itu. Wanita itu menyeka air matanya dan akhirnya mengangguk. Aku memimpikannya tadi malam, dia bilang padaku bahwa dia sedang terluka. Begitu ya? Bisakah Anda memberitahu saya jika ada hal lain yang tidak biasa tentang putri Anda? Setelah berpikir sejenak, wanita itu menjawab, ayahnya dan saya tinggal di kota lain dan jarang bertemu dengannya lebih dari beberapa kali setiap bulan. Setelah dia menyelesaikan pendidikannya, dia memulai usaha kecil-kecilan di kota ini, itulah sebabnya kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Apakah putrimu punya pacar? Kami tidak tahu, tapi dia pulang sendirian setiap waktu. Lalu, apakah dia suka gaun merah? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia suka hal-hal yang sederhana, dan bahkan tidak memakai riasan. Baiklah. Nyonya, Anda sebaiknya beristirahat di sini sebentar bersama suami Anda. Kami akan memberitahu Anda setelah kami mendapatkan hasilnya, oke? Mukiki berbicara dengan sungguh-sungguh dan lembut, membuat para tetua merasa seolah-olah putri mereka masih bersama mereka, sehingga tidak tega menolak Mukiki. Sambil memberi isyarat agar polisi mengambil alih, Mukiki kembali ke profesor. Kita harus bergegas, Profesor. Suasana hati orang tua korban tidak stabil, dan ada kemungkinan besar mereka akan berubah pikiran. Tim forensik pun bergegas ke kamar mayat sementara untuk melakukan otopsi, tetapi sekelompok warga kota datang dan mulai mengganggu pekerjaan mereka. Jangan sentuh mayat itu. Kau akan mengundang kejahatan dan mendatangkan bencana. Jika kau terus menyentuhnya, kami akan mengepung tempat ini dan mencegahmu pergi. Tak seorang pun akan bisa keluar. Itu benar-benar satu hal demi satu hal. Lihatlah dirimu, putri dari keluarga kaya dan wanita CEO. Aku heran mengapa kau datang ke sini dan berakhir begitu menyedihkan. Feng Shanshan tersenyum di sampingnya. Apakah ini benar-benar lucu? Hidup seseorang ada di tanganmu. Kenapa serius sekali? Cuma bercanda karena keadaan sedang sulit saat ini. Mukiki tidak mengatakan apapun, meskipun suasana di luar sana tetap kaku. Saya khawatir kita perlu meminta bantuan untuk masalah ini karena tidak akan pernah selesai dalam 1 atau 2 hari. Karena kalian berdua ada kelas, bersiaplah untuk pulang sore ini. Profesor itu memberitahu Mukiki dan Feng Shanshan. Tetap saja, pergi dalam keadaan seperti ini mungkin sulit. Mungkin tidak akan sulit mengusir 2 gadis, bukan? Profesor, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan kami untuk tinggal? Kalian di sini sebagai pekerja magang untuk melakukan audit, kalian tidak akan berguna jika kalian tetap tinggal. Yang lebih penting adalah mematuhi peraturan universitas kalian, kembali ke kampus dan menghadiri kelas kalian, tim forensik lain akan datang, jadi kami akan memiliki cukup banyak pekerja. Kalian berdua boleh pergi. Profesor itu tidak ragu-ragu dalam berkata-kata. Lagi pula, pasti ada yang salah antara kota ini dan para wanita. Akan berbahaya jika kau tetap tinggal. Begitu profesor menyebutkan bahaya, Mukiki segera menyadari niatnya. Kita akan berkemas dan bersiap untuk pergi.
Xiaoqi, hubungi Ceomu itu dan suruh dia mengirim pengawal. Kami tidak perlu khawatir lagi. Mukiki menatap orang-orang yang mengelilingi gedung dan mengangguk. Dia tidak akan menahan diri pada saat-saat seperti itu perlu, dan dia akan menelepon. Dan meskipun Seng Xiao sedang rapat, dia langsung memberitahu semua orang ketika dia melihat bahwa itu adalah Mukiki. Mari kita berhenti sebentar selama 5 menit. Xiao, aku mengalami sedikit masalah di sini. Suruh Suce membawa beberapa orang untuk menyambut kita. Masalah apa? Warga kota telah mengepung fasilitas yang digunakan tim forensik kami dan kami tidak bisa keluar. Kami butuh lebih banyak bantuan. Tunggu. Setelah mengucapkan 2 kata sederhana itu, Seng Xiao menutup telepon dan kembali ke ruang rapat. Kita akhiri rapat di sini. Mari kita lanjutkan besok. Ketua, apa yang terjadi? Suce segera mendatanginya. Panggil selusin pria tangguh dan ikutlah denganku untuk menangkap Kier. Aku sudah bilang pada gadis kecil itu bahwa dia tidak boleh pergi ke tempat yang berbahaya, sekarang dia dalam masalah. Namun, meski mengeluh, kekhawatiran Seng Xiao lebih besar. Tidak mengherankan jika dia menghentikan rapat dan segera pergi langsung menemui Mukiki. Sementara itu, Gu Ziling sedang mengambil bagian dalam sebuah pertemuan. Ketika dia melihat kenalan-kenalannya, semuanya membawa serta anak-anak mereka, dia tidak dapat menahan perasaan sesuatu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa dia sudah menikah, dan dia hanya bisa mengatakan kepada mereka bahwa dia belum siap untuk hamil dulu. Dia ingin memberi Seng Kai lebih banyak waktu, karena banyak orang baru punya anak setelah menikah bertahun-tahun. Meski begitu, dia merasa bahwa alasan dia tidak kunjung hamil meski sudah berusaha keras bukanlah sesuatu yang sesederhana takdir. Saat keraguannya bertambah, dia menginginkan kesempatan untuk meminta Seng Kai melakukan pemeriksaan, tetapi dia juga tahu bahwa jika masalah ini terbongkar, martabatnya sebagai seorang pria akan menguat sepenuhnya. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang istimewa.